Mas Pak Bambang dan Bapak Ibu guru sekalian, yang saya hormati yang bisa meluangkan waktu hari ini, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara jelas, suara Aman. 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 Jelas. Ini juga sambil di-record, Pak. Oish. Nah, yuk. Oke ya, nanti untuk pengarahan dari Pak Bambang, mohon speakernya di nonaktifkan dulu, kecuali yang pembicara ya. Siap. Pak Dudi guys, bisa monitor Pak Dudi? Pak Bambang belum connect, Pak. Audionya. Pak Bambang belum connect. Oke, satu tunggu deh. Nah. Oh. Ayo Pak Dud, dimulai Pak Dud. Pak Dodi silakan. Pak Dodi gak ada suaranya. Ada suaranya nggak? Tes. Tes modulasi, ada suaranya nggak? Ada Pak Bambang. Ada, ya syukur. Bisa didengar nggak yang lain? Bisa Pak. Bisa. Yang bisa dengar, tolong angkat tangan. Yang bisa dengar begini. Bisa dengar. Jadi kemarinnya bisa, yang lain bisa dengar nggak? Oke, oke. Ini Pak Ahmad udah bisa ya. Pak Awe, Pak Awe ini bisa nggak dengar? Pak Awe, Pak Asep bisa, Pak Dudi? Bisa, Pak. Oke. Pak Ahmad Nawawi bisa ya? Bisa dengar ya? Oke. Berapa nih? Ada 13 orang ya yang ikut ya? Ya, betul Pak. Nah, semua posisi di rumah ini. Di rumah gimana Pak. Ini acaranya? Dapat bikin kedengaran
Ah, biar suaranya jernih. Ini hostnya siapa nih? Pak Dudi siapa? Ayo Pak Dud. Pak Dodi silakan Pak Dodi. Ya. Apa ini? Jambu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Pak Dodi gak ada suaranya Pak Dodi. Oh, Pak Dudi mana dah? Volumenya kali Pak Dudi kurang keras Pak Dudi. Ke luar gitu karena sinyal. Ngopi lah, ngopi. Ya, Pak. Ah, nikmat. Ngopinya masing-masing aja. Ya Pak. Saya bodas Pak Bapak. Ada, timuras ayah ya. Ngopi dong, ngopi. Bisa. Ya saha ya anu moderatorna Abdi Pak Dendi. Ya. langsung aja kumaha. Nah. Ieu pariki itu strip tah. Mikna. Mah enggak telangkung saena kumaha. Saya minta bantu tuker dulu Pak HP-nya dengan Pak Dodi. Pak Dudi aya teh gambarna mah. Suara anak saya. Suara nanti ayah Pak. Oh, suaraan. Kita diaktifkan atau dihandapna. Bisa ngomong iya di sini. Kita di unmute, Ya. Sok silakan Pak Dodi. Tes. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa hari ini kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah walaupun lewat audio visual kaitan dengan kita akan membahas dengan perkembangan yang sekarang yang ada sekarang saat ini. Yang pertama kaitan dengan kegiatan PPDB. Yang kedua, kita akan bahas kaitan dengan perkembangan mengenai masalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah bahwa untuk pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh atau online kepada para siswa kita. Baiklah, untuk dan waktu kita akan mendengarkan pengarahan Kepala Sekolah Pak Mariana MPD. Pada Pak Mariana MPD dipersilakan. Terima kasih. Iya. Jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf ini diganggu anak pengen ke pasar minta beli ikan lagi. Gak apa-apa, banyak ikan ini. Ya, yang saya hormati Pak Bambang selaku pengawas pembina di SMK Lentera Bangsa. Jadi mohon maaf Pak Bambang mengganggu waktunya. Jadi saya selaku pimpinan dari SMK Lentera Bangsa sengaja nih mengumpulkan guru-guru supaya ada komunikasi dengan pengawas. Karena kalau jumpa darat kita sangat sulit ya Pak Bambang ya. Ya, Nah, betul.
Zoom begini kayaknya yang jauh jadi dekat, yang dekat mudah-mudahan semakin dekat juga. Ya. Tapi sebelumnya mohon pengarahan buat rekan-rekan guru kami di sini supaya lebih paham lagi untuk penanganan PBM-nya bagaimana, terus di sekolah juga bagaimana, gitu Pak Bambang ya. Iya, siap. Tapi dari saya tidak banyak Pak Bambang ya, mohon ini ya Pak Bambang, mohon bantuannya buat sosialisasi nanti ke rekan-rekan guru supaya lebih paham. Oke, bentar nih. Ini merahnya nih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini suara saya bisa didengar nggak nih? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Aku tuh kurang dekat mic-nya nih. Dan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini ya melalui aplikasi Zoom kita bisa melaksanakan video call ya dalam rangka kita menyikapi permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu adanya wabah virus corona ini. Ya kita harus menyesuaikan diri ya, aktivitas yang sebagaimana biasanya kita di sekolah menjadi kondisinya seperti ini, work from home ya. Kita bekerja sekalipun di rumahnya masing-masing. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang atas ajarannya yang selama ini dia telah sampaikan secara turun-temurun kepada kita bisa mengambil hikmahnya ya, terutama di dalam menyikapi kondisi saat ini. Kepada apa yang tadi disampaikan oleh moderator ya atau host tentang acara hari ini, yaitu kita bagaimana menyikapi perpanjangan masa di rumah ini untuk periode yang ketiga kalau nggak salah ya, setelah 16 sampai berapa, kemudian sekarang yang ketiganya dari periode yang ketiga di dalam pelaksanaan work from home. Nah ini memang dari kemarin saya lihat dari hasil kuesioner yang saya tampung dari guru-guru ya di semua SMK binaan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada guru-guru, khususnya guru SMK Lentera Bangsa 2 ini yang begitu responsif ya, dan banyak ya yang kemarin itu merespon apa yang telah dilakukan selama bekerja di rumah itu terhadap siswa-siswanya. Ya. Begitu saya lihat ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WA, internet, dan lain-lain. Dan demikian juga tetap ada kendala-kendala yang terjadi selama ini. Ya, karena saya lihat dari sekian kendala yang muncul itu, ya tidak semua siswa punya HP. Ada yang punya HP, tidak punya pulsa. Ya. Ada yang mungkin ada HP, ada pulsa, tapi masih gaptek, tidak bisa atau belum bisa memanfaatkan fasilitas aplikasi yang sudah guru-guru siapkan. Namun demikian kita tidak perlu putus asa. Kita tetap berusaha menyempurnakan ya, melengkapi dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan, walaupun memang kemarin masih banyak kekurangan atau belum sempurna, kita perbaiki. Terutama kendala-kendala yang ada. Karena walaupun ada usulan-usulan untuk kembali ke sekolah ya, dari sekian usulan itu, supaya kalau bisa belajar lagi di kelas ya, karena kalau belajar di kelas ini lebih komunikatif langsung ya, ada komunikasi dua arah antara guru dengan siswa, dan situ juga guru bisa lebih melihat ekspresi ya dari siswanya pada saat dia sedang belajar. Nah, dengan adanya jarak
antara guru dan siswa yang dihubungkan dengan fasilitas internet memang tidak sesempurna manakala KBM itu ada di kelas. Memang kita sadari seperti itu, tapi walaupun juga dalam kondisi seperti ini, ya kita tidak bisa melawan arus, tidak bisa menantang virus, ya kita tetap mengikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Barat, yaitu Dinas Pendidikan yang memperpanjang waktu belajar di rumah ini sampai dengan tanggal 27 Mei kalau nggak salah ya, kalau salah saya bukan di. Nah, kita lakukan untuk gelombang yang ketiganya ini ya dengan segala bentuk penyesuaian, kemudian penyempurnaan, ya, belajar dari apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin ini supaya pada gelombang yang ketiga ini minimal partisipasi siswanya bertambah. Ya. Jadi selama ini memang ada kendala, tidak semua siswa bisa mengikuti KBM online. Dan saya lihat juga dari sekian puluh guru, hanya beberapa orang saja ya, yang merespon kuesioner yang saya berikan. Ini salah satu petunjuk kalau memang guru yang tidak merespon itu memang mungkin ya, dia juga tidak melakukan KBM online. Karena begitu saya berikan kuesioner, pada saat dia nggak merespon, mungkin ada kemungkinan dia memang tidak punya HP, tidak punya kuota, atau tidak mengerti, ya, atau tidak bisa menggunakan aplikasi itu. Tapi bagi yang merespon, itu alhamdulillah, berarti saya yakin yang merespon itu sudah melaksanakan KBM online. Tapi yang belum merespon kuesioner, ada dua kemungkinan melaksanakan KBM online, tapi tidak bisa menggunakan aplikasi yang saya sampaikan, atau memang tidak melaksanakan KBM online. Untuk itulah saya sarankan kepada kepala sekolah juga untuk mengecek dari orang per orang guru ini apakah betul sudah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari sekolah masing-masing. Karena memang judulnya adalah PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, dan medianya adalah online, kemudian teknisnya seperti apa, ya silahkan itu kepala sekolah dengan wali kelasnya bagaimana bisa meningkatkan partisipasi siswa di dalam belajar. Supaya siswanya lebih nambah lagi ya pada gelombang ini, dan gurunya juga selain daripada jumlah guru yang bertambah di dalam partisipasi juga kualitas pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu ini perlu ada suatu bimbingan langsung ya dari guru di sekolah yang memiliki keahlian di dalam IT. Sehingga saya harapkan guru yang memahami IT di sekolah juga bisa membimbing teman-temannya juga, ya. Sehingga teman-temannya yang tadinya mungkin gaptek ya, dengan ada salah seorang guru yang mengerti tentang IT, mengerti tentang bagaimana tentang Google Classroom, tentang Zoom seperti ini ya, video call. Nah ini semua bisa dilakukan. Jadi ada upaya meningkatkan kualitas guru di dalam IT ini. Gitu. Kemudian menyikapi jadwal dalam edaran yang terakhir sudah muncul dari kapan kita melaksanakan PPDB, melaksanakan segala macam, sudah ada jadwalnya di situ. Tidak saya bacakan secara detail ya. Itu juga sudah di-share-kan di grup ya, Pak Mariana ya. Iya, sudah ada Pak. di grup. Disosialisasikan juga. Tinggal nanti kepala sekolah saja menyampaikan kepada guru-guru bahwa schedule untuk akhir tahun sekarang ini seperti itu, termasuk Timang Sarapot tanggal berapa dan sebagainya. Itu saja yang dipedomani oleh sekolah dalam hal menyikapi akhir tahun ini. Kemudian kemarin UN sudah jelas-jelas dihapus ya, tidak ada UN. Kemudian US dilaksanakan secara daring. Kemudian dilaporkan. Ini kalau nggak salah LB 2 belum melaporkan ya pelaksanaan US itunya. Sudah, US Pak. online-nya. Sudah.
Iya. Ntar saya cek lagi. Saya cek lagi ya. Kemarin yang terakhir saya lihat itu dari Ibu Mutia ya, SMK Negeri Surabaya sudah melakukan tentang pelaksanaan US online. Kemudian selain daripada kelas 3 yang kita sikapi ya, UN, US, termasuk UKK, itu kan sudah ada ketentuannya tentang UKK itu. Untuk kondisi yang seperti ini tidak perlu dilaksanakan dan bisa dilaksanakan manakala situasinya sudah memungkinkan. Kalaupun sampai pada hari H kelulusan masih juga belum bisa dilaksanakan, maka nilainya ini bisa diambil dari nilai harian ya, praktek yang selama ini dilakukan oleh guru-guru praktek di sekolah. Gitu. Adapun nanti setelah lulus mereka mau resertifikasi ya, untuk mendapatkan sertifikat, kemudian melakukan suatu uji lagi, ya itu dipersilahkan. Tapi jangan sampai siswa tidak lulus gara-gara tidak melaksanakan UKK. Tidak melaksanakan UKK pun itu karena bukan keinginan siswanya sendiri. Ini karena kondisi saat ini. Sehingga sekolah tidak memungkinkan melaksanakan. Tapi kalau UKK-nya bisa dilakukan ya dengan prinsip sesuai protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, itu nggak masalah ya. Tapi selama ini hal seperti itu sepertinya nggak mungkin dilakukan. Ya. Karena bagaimanapun tidak hanya jarak antar manusia, tapi juga persentuhan antara manusia dengan fasilitas yang ada. Ya. Yang bisa menambah penyebaran dari virus ini. Nah, itu kemudian ada juga yang untuk kelas 10 dan 11 di akhir tahun ini biasanya ada penilaian ya, akhir semester ya, atau ujian kenaikan kelas. Nah, ini juga untuk mengisi rapot di semester terakhir ini harus ada upaya dari mana baik dapat. Ya. Kalau memungkinkan melalui PAS atau apa namanya penilaian akhir semester ujian pendidikan kelas secara online seperti US misalnya ya, itu silahkan dilakukan secara online, kemudian nilainya nanti digabungkan dengan nilai harian tugas dan mid semester menjadi nilai rapor. Jadi yang harus kita pikirkan bukan hanya kelas 12 saja, tetapi kelas 10 dan 11 juga harus kita pikirkan bagaimana endingnya ya tahun ini dalam kondisi darurat seperti ini, tapi mereka tetap bisa naik kelas bagi yang layak naik kelas gitu ya. Ini. Nah, setelah kita selesaikan kewajiban kita melayani ya, kelas 12 yang mengakhiri masa studinya, kemudian kelas 10 dan 11, baru nanti kita bicara tentang PPDB. Gitu. Jadi ini dulu selesaikan, perbaiki sistemnya, ya, sedapat mungkin menghindari atau mengurangi kontak langsung antara guru dengan siswa, manfaatkan fasilitas internet yang ada. Kemudian kalau sudah itu selesai, baru kita bertahap ke PPDB. Nah, PPDB untuk tahun ini pasti jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya. Nah, biasanya kita ini datang ke sekolah dalam hal promosi, misalnya ke SMP, ke Sanawiyah, untuk promosi sekolah. Sekarang promosi bisa dirubah menjadi via internet. Ya, via internet, melalui WA, melalui guru-guru SMP-nya, ya, melalui alumni, atau belum ada alumni ya kalau di TK belum ada ya, belum ada alumni. Nah, ini bisa dilakukan secara daring ya, secara daring dilakukan untuk promosi. Kemudian di dalam pelaksanaan pendaftarannya pun ya diminimalkan kontak langsung. Jadi seperti saya lihat dari beberapa sekolah yang sudah maju ya, misalnya contohnya pesantren atau yang disebut dengan namanya apa tuh, boarding school ya, itu banyak pendaftaran itu melalui online ya. Dan itu bisa dilakukan dengan aplikasi, dimana dari manapun siswa berasal
bisa dilakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan. Nah, apakah itu melalui website sekolah atau apa itu bagian dari website, ya, siapkan suatu pendaftaran online. Kemudian untuk seleksi tidak ada seleksi ya kalau untuk PPDB ini, apalagi swasta. Jadi jangankan menyeleksi gitu kan, yang daftar pun belum tentu sesuai dengan kuota. Gitu. Hanya biasanya kalau yang daftar itu cukup dilihat dari segi administrasinya, minimal dia itu lulus. Jangan sampai kita kecolongan siswa tidak lulus SMP tapi bisa melanjutkan ke SMK. Jadi kita harus ada minimal scanan ya dari surat keterangan lulus lah minimal. Karena kalau ijazah itu jarang-jarang muncul atau dapat ya dibawa oleh siswa pada saat PPDB, biasanya belakangan itu. Ya, minimal ada surat tanda lulusannya saja dulu yang dipegang sekolah bahwa siswa yang daftar itu betul-betul sudah lulus. Dan tahun ini tidak ada SKHUN. Ya, jadi jangan minta SKHUN ke anak SMP. Maka tidak akan bisa menunjukkan SKHUN karena tidak ada ujian nasional juga. Gitu. Nah itu tentang PPDB ya, yang kita sikapi. Ya, tentu saja kita berharap apapun kondisinya, apapun caranya, ya kita berharap tahun ini ya siswa yang daftar lebih banyak dari tahun kemarin kan gitu ya, kemudian ya, sekalipun dengan sistem daring seperti ini ya mudah-mudahan ya, seleksi alam lah siswa yang daftar pun siswa yang melek ya, terhadap teknologi informasi ya, siswa yang memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan sehingga tanpa proses seleksi pun ya, kita bisa mendapatkan siswa-siswa yang baik lah ya, yang betul-betul berniat untuk melanjutkan. Saya kira secara umum seperti itu. Adapun nanti tentang materi bagaimana melanjutkan KBM di rumah, dari rumah ke rumah ya, dari rumah guru ke rumah siswa ini secara materi silahkan nanti dipelajari dari silabus yang sudah ada ya, yang kemarin pada gelombang 2 sudah disampaikan. Dan kalau ada kendala-kendala di dalam teknisnya silakan diperbaiki, koordinasi dengan sekolah-sekolah dan teman-teman di sekolah yang mengerti tentang IT. Saya kira untuk pengantarnya, saya kira segitu dulu ya, Mariana ya. Kalau kita lanjutkan dengan diskusi, silahkan dikembangkan dengan diskusi. Sementara saya standby melihat atau mendengarkan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan yang belum saya jawab langsung. Yang pertama itu pertanyaan dari para Kaprodi. Kalau yang dari Kaprodi itu bisa saya jawab, tadi juga sudah disinggung sama Bapak mengenai UKK. UKK bisa kita laksanakan dengan ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya Pak ya. Terus yang kedua, yang dari PPDB, dari tim PPDB di lapangan, kita di SMK Lentera Bangsa itu ada 2 jurusan. Yang pertama TBSM, yang kedua TEI. Sedangkan TEI itu peminatnya 1:2 untuk jurusan yang pertama kita usung Pak, RPL. Permintaan di lapangan RPL masih tinggi Pak. Jadi yang ditanyakan itu RPL dulu sebelum TEI dan TBSM. Jadi ke tim saya infokan ya kita lihat dulu gimana nantinya nih kalau kira-kira kata Pak Bambang, oh silakan ajukan untuk izin jurusan baru. Nanti alhamdulillah kita jalankan. Kalaupun belum ada himbauan ke sana ya kita tunggu dulu. Begitu Pak Dendi ya. Siap, Pak. Itu Pak bimbingannya itu untuk jurusan baru sesuai dengan lapangannya. Ya, oke. Terima kasih Pak Mariana. Tadi terkait dengan UKK ya. UKK itu fleksibel, artinya kalau memungkinkan bisa dilakukan secara aman ya, tanpa melanggar kaidah kondisi darurat seperti ini ya silakan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Yang penting guru punya catatan ya,
catatan praktek kan bersama dengan nilai-nilai yang ada. Itu kalau dulu kan ada namanya skill passport ya. Jadi di setiap praktek itu siswa itu diberikan job ya, dan laporannya dalam bentuk job sheet ya, itu biasanya dipegang oleh gurunya. Jadi keseharian praktek itu guru sudah bisa melihat kompetensi siswa itu seperti apa, di bawah standar atau mungkin sudah dari standar. Bentar, gangguan. Nah, itu ya. Jadi kemudian kalau misalnya tidak memungkinkan seperti skill passport bisa diisi dari nilai praktek yang selama ini oleh guru dilaksanakan. Kemudian yang kedua tadi tentang animo ya, animo siswa pada saat PPDB. Ya selama ini sekolah orientasinya kepada animo, tidak berorientasi pada input, tidak berorientasi kepada output. Ya, karena yang dikejar itu adalah jumlah siswa masuk, bukan jumlah siswa yang dapat bekerja kan seperti itu. Nah, ya awalnya seperti itu dulu. Oke, nggak masalah. Ya, karena kita juga butuh proses kan, butuh partisipasi siswa. Makanya diupayakan nanti, sekalipun dari izin operasional itu baru 2 ya yang diizinkan, ya. Kemudian kebetulan yang 2 itu pun cuma 1 yang banyak peminatnya, 1 lagi kurang, gitu kan. Nah ini tidak menutup kemungkinan sekolah membuka jurusan atau program keahlian baru. Silahkan. Jadi untuk supaya tidak kosong ya, tidak gagal di dalam membuka program keahlian, sekolah itu merekrut dulu ya dengan mungkin lebih dari 1 program keahlian ya, boleh 2, 3, buka saja jurusan ya. Nggak perlu dipasang di brosur, di spanduk pun nggak masalah ya. Nanti dilihat dari sekian program keahlian yang ditawarkan kepada masyarakat, mana yang paling banyak peminatnya. Nah, yang paling banyak peminatnya, pada saat mereka sudah daftar ulang dan sudah positif menjadi siswa, baru diurus izin program keahlian. Nanti bisa saya bantu seperti itu. Nah, jangan sampai dibuka jurusan melalui jalur formal, sudah ada keluar izin, tapi siswanya nggak ada, kasihan. Ya. Silakan saja, terima dulu. Ya. Makanya kalau mau buka program keahlian untuk tahun ini, jangan 1 dulu. Ya. Tambahannya bisa lebih dari 2, ya. 2, 3, 4. Silakan, itu pun belum tentu terisi semua. Ya. Ambil yang terbanyak peminatnya, itu yang diurus izinnya. Yang sedikit-sedikit gabungkan ke program keahlian yang banyak itu. Sehingga nanti untuk izinnya tidak perlu banyak-banyak yang diminta, karena izin juga dibatasi cuma untuk 2 program keahlian saja. Nah, saya kira itu ya Pak Mariana untuk berkaitan dengan PPDB ya, terutama masalah program keahlian. Tapi program keahlian yang sudah resmi ya, sudah ada izinnya, itu di dalam izin operasional itu sekalipun siswanya tidak ada, ya tetap pertahankan. Ya, pertahankan, upayakan minimal 20 siswanya minimal. Gitu. Siapa? Jadi ada sekolah yang lain juga seperti di Nusantara, di Cikampek, itu cuma 8 orang siswanya satu angkatan. Tapi jalan saja. Itu diupayakan seperti itu jalan, tapi diupayakan juga bagaimana tahun ke depan supaya siswanya. Ya. Silahkan yang lain. Kira-kira itu ya Pak Mariana ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Nggak, yang lainnya mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol. Apa aja ngobrol-ngobrol lah, nyantai. Ya, siap Pak. Sok, Pak Den, bisa disampaikan. Pak Riki, mana Pak Riki, Pak Ahmad, Nawawi, Pak Dudi ada yang disampaikan Pak. Pak Dendi, Pak Riki, Pak Wawi dulu ini silakan. Ya Pak, silakan. Pak siapa? Pak Ep siapa Pak Ep? Pak Riki dulunya. Pak Riki, sebentar. Silakan Pak Riki. Silakan duluan. Pak Riki deh. Silakan duluan.
Eh, Mana usulan pawe? Pak Riki dulu. Mangga duluan saja silakan. Udah saya ya, Pak. Oh, Pak Riki ya, so kayak itu tapi di mute eta mah mikna Pak Riki. Di unmute. Enggak, saya Pak. Oh ya, silakan. Yang masalah UKK itu kan ada 4 opsi ya, Pak. Ya, seperti Bapak bilang, yang apa tuh, menggunakan nilai praktek, kemudian nilai UKK semester genap, sama nunggu apa sih yang terakhir? Pokoknya nunggu wabah corona ini mereda lah. Nah, untuk masalah nilainya kan, Pak, saya juga kasihan terhadap anak, Pak. Kalau hanya bermodalkan ijazah saja. Bisa juga kan nanti setelah lulus, pihak sekolah juga mengajukan untuk mengirimkan anak-anaknya pelatihan. Tapi kan pelatihan juga diseleksi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Itu boleh nggak, Pak? Kan karena di aplikasi iRapot ada pencetakan nilai UKK. Itu boleh dicetak nggak, Pak? Dan diberikan kepada peserta didik yang kelas 3? Untuk apa ya, sertifikat bukan? Iya, yang sertifikat. Tapi Kalau acuannya adalah nilai produktif saja, Pak. Oh gitu ya. Gini, sebetulnya kalau untuk nilai itu nantinya karena HP-nya panas ini. Dibuka dulu selimutnya. Jadi tadi tentang siswa yang mengikuti UKK ya, yang itu yang layak mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat itu diberikan kepada siswa yang mengikuti atau melaksanakan UKK. Nah, bagi siswa yang tidak melaksanakan UKK, tetap dapat nilai. Ya, nilainya itu kan dalam transkrip nilai itu. Ya, dalam transkrip nilai atau skill pasport, bahwa yang bersangkutan sudah melalui beberapa tahapan ya kompetensi ya dengan nilai sekian. Nah, itu dalam skill pasport. Nah, opsi yang kedua itu kalau situasinya sudah memungkinkan setelah melaksanakan UKK, itu bisa dilakukan. Ya, walaupun siswa itu setelah dinyatakan lulus, ya sudah dapat ijazah, tapi misalnya pihak perusahaan mempersyaratkan atau meminta adanya sertifikat kompetensi, ya bisa saja diadakan UKK. Kita tahu kalau UKK itu kan ada 3 level ya, UKK industri, UKK LSP, dan UKK yang mandiri. Nah, barangkali yang lebih memungkinkan ya dan cepat bisa dilakukan adalah dengan UKK mandiri. Karena yang melaksanakan adalah guru-guru dan pihak dunia kerja ya, yang sudah MOU, dan itu bisa dilakukan kapan saja, sekalipun setelah siswa itu lulus. Jadi kalau kita memberikan sertifikat kompetensi ya tanpa ujian, itu nantinya bisa disalahkan. Tapi kalau transkrip nilai yang merupakan rekam jejak ya, dari siswa selama menempuh di kelas di sekolah, itu dari nilai per semesternya itu bisa kelihatan, terutama nilai-nilai produktifnya berapa, sehingga pihak perusahaan akan melihat bahwa siswa tersebut kompeten atau tidaknya. Saya kira itu ya Pak Dendi untuk Pak ya, enggak yang lainnya silahkan. Pak Asep, Bu Nurul, apa lagi nih? Pak Riki mau? Pak Riki, Pak Ahmad. Ayo Pak Riki. Di kamar segera udah kesare ya Pak Riki mah ya. Kita kan tempat tidur beres heula atau kata-katakan gitu. Kakak Arab, Pak. Kita aya BH gantung gitu kumaha eta. Pak Dudi mungkin masalah PPDB. Oh, mangga silakan Pak Dudi. Pak Ahmad ulah ngalamun Pak Ahmad.
Nah, gitu sendiri ya tuh. Ini Proyek gitu gimana ya? mau nanya dari Pak Dudi. Ya silakan. Ya, sob. Aduh. Oke, pindah tempat. Untuk libur itu dari Pak Bambang katanya sampai 27 Mei. 27 Mei apa 27 April gitu. April, Pak. Pokoknya. April. Pak. Aprilnya. Iya, April. April salah maca. Nah, saya surat itu lah. Saya surat ya. Orang tua gitu, tapi informasi ke para orang tua. Oh yes, itu juga libur juga Pak. Kan langsung masuk di bulan Ramadan, Pak. Nah, kalau udah libur di dalam libur lah tuh. Jadi libur Ramadan deh. Kalau nanti mungkin saja nanti diperpanjang ya sampai situasinya aman. Ya, jadi kita ada libur awal Ramadan, ya sekarang mah udah masuk ke dalam libur situasi darurat COVID-19. Makanya tetap kalau diusahakan, sekalipun libur ya, kalau untuk PPDB ini tetap jalan. Minimal panitia yang telah dibentuk oleh kepala sekolah ini jangan diam, jangan menunggu gitu kan. Kalau menunggu maka kapan ada yang daftarnya. Jadi usahakanlah dalam berbagai media, kalau kata Pak KCD mah tidak hanya internet saja katanya, bisa melalui radio, bisa melalui brosur apa gitu, kan bisa memakan. Tapi pendaftarannya ya, untuk menghindari penumpukan orang di sekolah dilakukanlah secara daring. Tapi kalau memang masyarakat di sana kurang paham tentang pendaftaran secara daring, bisa saja di sekolah pun dibuka loket pendaftaran dengan pengaturan yang aman gitu. Jangan soalnya berdesak-desakan, diatur jaraknya, kemudian kebersihan dan kesehatannya dikendalikan. Sediakan fasilitas untuk cuci tangan, untuk desinfektannya, sampai mereka yang daftar malah membawa atau terkena virus. Itu ya untuk PPDB. Siapa? Pak Dudi ya nanya ya? Ya. Nah, mungkin gitu Pak Dudi, mungkin ada yang kurang gimana? Gambarnya lo nih Pak Dudi? Tidak ada gambarnya nih. Berarti PPDB masih diperbolehkan untuk datang langsung berarti, Pak? Ya, kalau kayak gini ya, dari kemarin saya survei di kuesioner, yang sudah jadi siswa SMK pun itu tidak 100% kan bisa mengikuti KBM secara online kan? Iya. Ya, kita. Apalagi yang belum masuk SMK seperti itu. Nah, jadi kalau menyikapi hal yang seperti itu, jangan terlalu dipaksakan dengan online. Ya, kalau mau misalnya bukan di sekolah, silahkan buka loket pendaftaran, tapi ikuti ketentuan, ya ketentuan social distance-nya, jaraknya, kemudian kebersihannya, penangkalan terhadap virusnya seperti apa, jangan sampai mereka bertumpuk, bergerombol, gitu kan. Jadi kita harus ekstra, ya, ekstra hati. Gitu. Jadi bisa saja ya, Pak Dendi, itu yang Pak Dendi nanya ya? Ya. Itu Pak Dendi ya, jadi bisa saja, tapi diatur, ya, jangan guru pun ya, kalau ke sekolah jangan pariung, cuma pakai masker, ya, harus minimal pakai masker. Ya, iya di rumah mah terkenal pakai masker ge. Itu di sekolah ya, Pak Asep Saipudin dari sekolahnya. Iya betul. Ada ada pelapornya itu Bang. Kuncen Pak, jadi nama. Kuncen. Terus di sekolah ke saat ini Pak Dudi di sekolah kenanya. Terkenal di sekolah, tapi jangan terlalu dekat, pakai masker. Nanti pun untuk pendaftaran seperti itu. Boleh, tapi tidak terlalu banyak guru di situ, yang penting-pentingnya saja. Ya. Itu saja. Jadi kita sederhanakan lah prosesnya, jangan sampai mereka berlama-lama di sekolah gitu.
Ya, daftar hanya ngisi formulir, sedangkan tempatnya sudah selesai formulir, sudah pulang buru-buru gitu. Ya. Jangan sampai sudah menyerahkan formulir, ngobrol hela gitu. Gitu ya. Ini juga Pak, mengenai siswa yang PKL, kita juga kan ada kendala juga tuh Pak. Kan biasa anak-anak yang PKL itu udah mengcover biaya administrasi untuk SPP Pak. Sekarang ditarik ke rumah pada ngeluh juga nih SPP Pak. Iya. Aduh, minum bola ya. Ya itulah memang dari semua lini juga seperti itu kejadiannya ya. Tadi saya lihat di berita aja ada sekian ribu perusahaan yang melakukan PHK. Ada sekitar 1,5 juta karyawan yang di-PHK. Otomatis kan imbasnya ini ke pendidikan juga. Kalau orang tuanya selama masa ini kesulitan mendapatkan penghasilan, ya efeknya ke sekolah juga menjadi seperti itu kan. Betul. Sekolah juga menjadi berkurang pemasukannya. Tetapi kalau misalnya, memang di Celamaya juga ada kejadian seperti itu. Seperti misalnya, toh anaknya juga belajarnya di rumah atau libur. Sehingga orang tua berkesimpulan, kalau libur itu mah nggak usah bayaran. Gitu ya. Itu ada di Celamaya seperti itu. Nah, makanya diberikanlah pemahaman bahwa kondisi saat ini bukan kondisi yang diinginkan oleh sekolah. Ya, kondisi yang diharuskan oleh pemerintah di dalam mengatasi penyebaran virus ini. Gitu. Jadi tetap kewajiban itu harus tetap dilaksanakan. Walaupun mungkin tertunggak. Ya. Beda kalau tertunggak dengan dihilangkan atau menghilangkan. Kalau tertunggak kan mesti ada harapan. Ya. Bulan depan, sekian bulan ke depan setelah situasinya normal, itu bisa dibayarkan kan. Tapi kalau misalnya dihilangkan, ya otomatis akan terjadi guncangan anggaran di sekolah itu. Karena bagaimanapun juga anggaran itu tidak hanya pada pelaksanaan, tapi pada perencanaan juga. Ya, seperti misalnya UKK. Nah, UKK itu pelaksanaannya tidak terjadi secara real di sekolah, gitu kan. Tapi kan perencanaan jauh-jauh hari sudah dilaksanakan. Maka tindak lanjut dari UKK itu pun ke depan masih akan tetap dilaksanakan. Jadi tidak berarti waktu UKK itu hilang. Karena orang tua juga perlu diberikan pemahaman. Ya. Bahwa selain daripada itu juga UKK merupakan bagian dari persyaratan kelulusan. Walaupun tidak berbentuk praktek UKK-nya, tetapi dari nilai yang ada itu sudah mencerminkan kalau UKK itu dilaksanakan ya, sekolah selama mereka belajar di sekolah. Seperti itu. Ya, jadi di mana-mana memang kepala sekolah berpikirnya ke situ, Pak Marian. Iya. Jadi mereka itu, aduh, kumaha ya libur kia, orang tua pasti ese bayaran lah. Memang iya. Iya, gelisah ini Pak, guru-guru di gajian kumaha aja ya, telat ya. Nah itu dengan menyikapi itu, pemerintah juga sudah memberikan kebijaksanaan bahwa pengaturan BOS selama ini yang kaku ya dengan 16 asnaf, maka Ya, untuk tahun ini itu bisa dirombak lagi RKS-nya, ya, RKS dirombak lagi sesuaikan dengan kondisi sekarang ini, seperti apa yang terjadi secara real. Kalau memang kondisi saat ini prioritasnya adalah kepada honor guru, itu bisa uang BOS dipakai baik untuk honor guru dulu, ya. Jadi diambil dari itu saja. Nanti yang lain-lainnya dikurangi. Gitu. Jadi makanya dibuat satu perencanaan, ya, berapa honor guru yang akan diberikan dalam 2-3 bulan ke depan ini. Berapa uang BOS yang akan dapat diterima pada tahun ini. Gitu. Bisa diambil dari situ. Ya.
karena sudah Ya. ada kebijaksanaan gitu. Ya gimana Pak Mar? Yuk, yang lain barangkali ada yang mau Ya, ditanyakan. silahkan. Satu lagi Mumpung Pak. ada Saya, orang Pak. tua. Oh, ada lagi. Ada saya Pak. Saha. Dendi. Oh, Pak Dendi lagi. Ayo Pak Dendi. Itu lagi masalah tentang kurikulum Pak, yang kelulusan tanggal 4 itu Pak. Itu nanti yang diberikan kalau tanpa nilai UN, apakah bisa digantikan sekaligus dengan nilai transkrip aja Pak? Untuk kelulusan. Ya. Jadi begini, untuk kelulusan itu ditentukan oleh musyawarah dalam rapat kelulusan dengan mempertimbangkan norma kelulusan. Ya. Nah, di dalam norma kelulusan itu ya, disebutkan di situ bahwa ujian nasional ya, diambil dari nilai yang ada di sekolah, tidak berbentuk ujian ya, termasuk UTK. Jadi nanti otomatis dengan tidak adanya ujian nasional tidak ada SKUN, tapi nilainya ada pada raport dan transkrip. Nah, gitu. Itulah salah satu perbedaan dengan tahun ini ya. Kalau tahun yang lalu kan ada yang buat transkrip, ada yang tidak gitu kan sekolah itu ya, bukan raport saja kan. Nah, kalau sekarang semua sekolah kalau bisa membuat transkrip. Nah, karena di dalam transkrip itu lengkap nilai setiap mata pelajaran per semesternya, termasuk terutama yang produktifnya. Karena produktif ini nilainya nanti akan dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai pengganti daripada sertifikat. Jadi perusahaan tidak melihat sertifikat, tapi akan melihat kepada transkrip. Nah, tentang ujian nasional memang tidak ada. Ya. Artinya tidak menjadi bahan pertimbangan dalam kelulusan. Kalau kemarin-kemarin saya menyampaikan tidak perlu masalah lulus dan tidak lulus atau nilainya berapa. Ya. Yang penting siswa mengikuti ujian nasional itu. Kalau siswa mengikuti ujian nasional, maka dia berhak dipertimbangkan untuk lulus. Kecuali kalau tidak mengikuti ujian nasional. Tapi dengan SK Menteri yang baru, dan kan tidak mengikuti, dan memang sekarang tidak ada, dihapus. Ya, tapi tidak ada nilai ujian nasional. Jadi tidak mungkin siswa itu tidak lulus karena ujian nasional nggak ada. Yang menjadi pertimbangan untuk norma kelulusan yaitu tinggal dari US-nya, ya, ujian sekolah. UKK pun dilihat dari nilai harian prakteknya, kemudian transkrip untuk semua mata pelajaran. Itu saja. Nah, makanya angkatan tahun ini angkatan luar biasa nih, angkatan COVID-19 dengan segala kemudahan-kemudahan, dengan segala permakluman yang terjadi ya seperti itu. Dan ini bukan hanya di Karawang dan di Wadas saja ini. Se-Indonesia seperti ini kondisinya. Gitu ya. Jadi kita nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa berkecil hati. Dulu kan ada lulusan kiamat, sekarang ada lulusan corona. Iya, lulusan corona ya namanya di mana-mana kita di Indonesia wae di dunia sih kita. Dia ngelamar di Filipina, ngelamar di Taiwan ya semua juga memaklumi. Jadi kalau angkatan tahun ini, satu angkatan angkatan. ini, ngopi lah ngopi. Ayo yang lain. Sok Pak Aep tentang dunia industri bisa ditanyakan. Oh, kalau nanyakan honor ya, kalau menanyakan honor ke kepala sekolah. Sambil nunggu yang lain ini, itu PMP ya, PMP raport mutu. Kemarin sudah beberapa kali saya verifikasi, memang kendalanya jaringan juga. Terus rata-rata nilai teknik ya, nilai standar teknik dan nilai standar Sarpras itu masih banyak yang nol. Coba dicek ulang lagi
diperbaiki lagi, ya. Misalkan kalau bisa nilainya jangan 0 gitu. Itu Ya. Karena saya verbal, saya kebanyakan nilainya 0 itu untuk teknik dan saraf kelas itu. nunggu. Karena kan waktunya hari Sabtu, Minggu, Senin di Jawa Barat. Iya Untuk betul. sekarang hari Minggu, besok masih ada 1 hari lagi. Itu yang jadi operator atau mungkin Wakasek yang diberi tugas untuk PMP itu dicek lagi lah ya. Itu sudah saya verbal berapa kali tapi nilainya gitu lagi. Gitu. Silakan yang lain. Kalau untuk PMP Pak, di sini saya mesti nunggu updatean terbaru Pak untuk PTK Pak. Dari udah di patch kan ya, udah pasti terbaru kan? Iya patch terbaru kayak hasilnya masih 0,79 Pak, no update Pak. No SMKLB. Edaran yang ada di situ udah diikuti ya? Udah ikuti dan udah diisi semua ada Pak. Sesuai dengan kuotanya. Tetap hasilnya 0, juga Pak. Iya, 0 lainnya. Tapi dari itu KB ada terakhir itu teh. 0,79 Pak di sini. LB2 Pak. Iya. Jadi kesalahan masih di sistem. Padahal seluruh guru termasuk siswa juga tos ngisi ya Pak. Ngisi. Tapi dicek deh itu mesinnya bisa yang salah yang hasilnya masih siap. Udah maksimal. Iya, udah 100% semua, Pak. Iya. Standar SOP sudah dijalankan, Pak. Karena itu yang versi yang terbaru itu berapa ya? Yang versi terbaru itu ada update nggak? 18 itu ya, gimana ya? 7 20 18 itu gimana ya? Itu di-update kan ya. Kalau belum dapat pakai patch EDS. Oke, masih ada yang lainnya? Ini suara orang ada 8 orang gitu ya. Sinyal apa? Kayak sinyalnya kurang bagus dari orang Bandung. Wah, ya Bu Nurul ayah Bu awe dari Hud Sedaria nggak ada videonya nih. PU itu, Pak. Nggak ada videonya. Billy. Pak Billy lagi di gunung, Pak. Di gunung nggak sinyal merenya. Hadir Pak, hadir. Awe kan Pak awe ya ta. Di perumahan pula sih sare heula eta. Terima Pak. Itu kita Budia Geridus Sedaria muncul nah kita tuh muncul ke di sekolahnya gimana? Di mana ya? Di rumah. Oh di rumah, bukan di sekolah. Oh di dapur dimasak, teraskan mah. Pak Billy kita gambaran Pak Billy. Rusak Pak, ini ya Pak, kameranya, webcamnya rusak. Oh rusak. Iya. Dia kan menuju direkamnya ya, direkamkan ya, host ya. Iya Pak, direkam Pak. Direkam, jadi kalau direkam kan ada gambaran mah ngarekam naon hideung gitu. Iya. Jadi kan aya ketinggali ya gambarnya. Masih ada? Sudah cukup? Yo, masih ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau lebaran mah dilakennya kalem mah buat tidak lebaran. Pak F, ada nggak Pak F? Pak Riki? Ya berarti tim PPDB boleh mencantumkan jurusan baru tuh. Boleh. Tinggal dipromokan lagi. Boleh, cantumkan yang baru. Kita Nanti kalau sudah asal dapat lebih dari 30 ya. Satu kelas penuh ya Pak ya. Kalau sudah ada siswanya baru urus izinnya. Gitu. Ya Pak. Ya. Itu daripada orang kekeh dengan program yang ada ya. Tapi siswana eueuhan sama bunuh diri. Iya betul. Terima kasih Pak. Berarti terima kasih Pak atas bimbingannya nih. Mangga sama-sama. Yuk. Ada lagi? Berarti kalau tidak ada lagi, barangkali Pak Bambang ada keperluan lain lagi ya. Terima kasih. Akuarium
akuarium tuh. Tuh, akuarium berarti ya. Beres. Aduh. Tuh, aya arwana tuh, aya piranha. Terus akuarium. Piranha, apa piranha? Aya piranha Mantap, Pak, tah. mantap. Kan masuk itu tanggal 27 ya Pak ya. Ya, Langsung kegiatan karakter siswa pengintennya. Iya nanti kegiatan ya, Ramadan gitu. ya. Kalau memang situasinya tidak diperpanjang lagi. Ya. Itu kan kalau sampai tanggal 27 itu kondisinya menjadi normal ya atau menuju normal, ya, kegiatan sekolah bisa kembali normal sekolah. Tapi kalau ternyata diperpanjang lagi ya mungkin pelaksananya secara online lagi. Makanya kita ikuti aja perkembangannya dulu ya, per gelombang ini, di mana gelombang ketiga sampai tanggal 27 April. Mudah-mudahan sebelum 27 pun suasana atau kondisinya sudah membaik, kita sudah ambil langkah-langkah persiapan kembali ke sekolah. Seperti itu. Oke, siap-siap. Enggak. Tuh, kata Pak Billy, berdoa saja mudah-mudahan keadaan bisa membaik. Pak Billy, ngetik dari gambarnya, Orang ganti kamera anak. ya, gitu, Pak. Enggak, ayo terus beres. Saya mungkin, Pak. Ayo, barangkali di panitia PPDB, atau di jurusan. Cukup Pak, kalau dari saya sudah terwakili tadi pertanyaannya Pak Dendi udah. Nah, ya udah. Ya. Jadi kalau memang sudah terwakili, sudah jelas, nggak apa-apa ya Pak Ahmad Nawawi. Nah, Ya, proyek itu di mana ini para proyek itu? Di gua Pak. Saya suka pentingnya dirinya mah. Baik, Pak. Saran saja mungkin untuk Boleh. yang panitia PPDB boleh yang dari SMP dan perwakilannya di Pikon juga. Pak Awe ya? Ya, kumata Pak Dudi. Untuk mengkoordinir saja. Ya, kolektif ya gitu ya. Jadi Iya. dari dulu juga memang seperti itu. Dari pihak SMP pun biasanya sudah ada pembagian tugas. Ya. Jadi kepala sekolah SMP sudah mengatur panitia penyaluran lulusan itu untuk daerah sekitarnya siapa saja sudah ada yang mengatur, dan mereka juga sudah mengkolektifkan biasanya dari lulusannya itu daftar kemana sudah ada. Makanya kalau bisa dari pihak sekolah mengadakan pendekatan lah dengan pihak SMP itu, ya siapa yang bertugas menyalurkan ke LB2, ya kemudian ya dilobi lah di Matarana supaya peran daripada pembimbing itu bisa mengarahkan misalnya ke LB2 gitu. Jadi nanti yang ke sekolah yang daftar cukup pembimbingnya saja dengan membawa berkas ya, atau ngambil sekian formulir, kemudian diisi di SMP-nya oleh gurunya, ya, dan nanti dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi di sekolah bisa mengurangi penumpukan orang. Teknisnya seperti itu. Mungkin ada yang lain, silahkan kalau ada saran apa. Yo, ada lagi? Lagi, ini Pak Asep, Pak Aep Saipudin, terus biasa botol itu. Jualan itu Bapak. Nah, itu suka ada hand sanitizer malah diuyup atau abok rasa jeruk Mari mah ngejus arbol, Pak.
Biar selalu bersih, Pak. Aman. Aman luar dalamnya, di ujung tawareh gitu. Supaya bersih terus mah dilaminating, Pak. Ya, betul. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi, saya pamit ya. Saya mau nerusin kerjaan Iya saya. Pak, terima kasih Pak. Atur nuhun pisan. Pengganti Sami pulsa mah atur nuhun terima kasih, Pak. kasadayana, ya mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya sehat, ya di kondisi kesehatan yang sehat, tetap sehat. Ya, kalau ada yang sakit, ya mudah-mudahan cepat saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.